Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasantri yang berbahagia. Kali ini pada pertemuan daring kali ini kita melanjutkan pengajian kitab Mabadi Fiqhiyah juz 4. Kalau kemarin kita membahas tentang adab qadar hajat atau etika ketika buang hajat, kali ini kita membahas tentang wudhu dan rangkaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-wudhu utawi iki iku bab nerangaken wudhu. Furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu. Iku furuduhu utawi pira-pira fardune wudhu iku sittatun ana 6. Bab ini menjelaskan tentang wudhu. Yang pertama dibahas adalah fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu ada 6. Al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu an pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Fardunya wudhu yang pertama adalah niat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu keabsahannya tergantung pada niatnya. Jadi amal apapun itu keabsahannya tergantung pada niatnya, sebagaimana yang kita anut pada madhabnya Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain ini beda dengan Imam Syafi'i, tapi karena kita mengikut madhabnya Imam Syafi'i, maka setiap ibadah itu harus diniati. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi yang kedua dari fardunya wudhu itu membasuh wajah. Ini membasuh wajah ini niat dimasukkan pada waktu membasuh wajah. Jadi niat adalah fardunya wudhu yang pertama, cuma melakukannya bersamaan dengan membasuh wajah. Karena yang namanya niat ini adalah menyengaja melakukan sesuatu ibadah bersamaan dengan ibadah tersebut. Jadi kalau niat sholat misalkan harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Beda niat itu dengan azm. Kalau azm itu cita-cita, kalau azm itu menyengaja melakukan sesuatu tapi belum atau tidak bersamaan dengan sesuatu yang disengaja dilakukan tersebut. Misalkan nanti sore saya akan pergi ke masjid untuk menyapu masjid. Ini namanya azm, bukan niat. Asali suutai kang kaping 3 iku waslul yadaini, basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi kalau tadi membasuh wajah bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku ini, sampai siku. Harus sikunya ikut. Ar-rabi utai kang kaping 4 iku mashubatir rosi, ngusap sebagian sirah. Yang keempat fardunya wudhu mengusap sebagian dari kepala. Jadi sebagian dari kepala ini diusap, entah yang depan monggo, umumnya ya yang depan sini sebagian dari kepala, entah yang belakang kamu ambil ingin agak kontroversial ambil belakang ini juga sah, atau ujungnya sini juga sah, yang penting masih bagian dari kepala. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku waslur rijlaini, basuh sikil loro ma'al ka'baini ing dalem sertane polok loro. Yang kelima membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini sampai mata kaki. Ini mata kaki. Kemudian as-sittatu utai kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut
Yang keenam, melakukannya secara berurutan. Jadi mulai fardu yang pertama niat bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, setelah itu membasuh ke bagian dari kepala, yang kelima setelah itu membasuh kedua kaki secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Misalkan membasuh kepala dulu, kemudian baru membasuh kedua tangan, baru kemudian membasuh kedua kaki. Ini tidak boleh dibolak-balik, harus secara berurutan. Basuh wajah, basuh kedua tangan, basuh sebagian dari kepala, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Hasbal ayati kelawan milang-milang ayat, bahia utawi ayat iku qauluhu dawe Gusti Allah taala halim luhur sinten Allah. Ya ayyuhalladzina iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza kumtum ing dalem nalikane arep jumeneng nglakoni sapa sira kabeh, arep jumeneng nglakoni sapa sira kabeh, ila sholati maring salat, falsiru mongko basuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh, wa aidiakum lan pira-pira tangan sira kabeh, ilal marofiki sertane sikut loro, wamsahu lan ngusapa sira kabeh biru usikum ing pira-pira sirah-sira kabeh, ing pira-pira sirah-sira kabeh, warjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh, ilal ka'baini sertane polok loro. Hal ini berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, ketika kamu sekalian akan mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian semua dan tangan kalian semua sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian semua, dan basuhlah kaki kalian semua sampai mata kaki. Jadi cara berwudu ini, fardu wudu ini berdasarkan firman Allah. Secara berurutan oleh Allah disebutkan, mulai membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini secara berurutan. Jadi yang namanya fardu tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Kalau fardunya itu tidak sah atau wudunya tidak sah, maka ya sholatnya nanti juga tidak sah. Kita lanjutkan sunanul wudu'i utawi iki iku nerangaken pira-pira sunah wudu, menjelaskan tentang sunnah-sunnah berwudu. At-tasmiyatu yaiku maca bismillah. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca bismillah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Kita ingat lagi bahwa sunnah itu satu perbuatan ketika dikerjakan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, at-tasmiyah ini merupakan kesunahan untuk wudhu, dan kesunahan ketika melakukan perkara-perkara yang baik itu ya sunnah dimulai dengan basmalah. Ini berdasarkan hadis Nabi, kullu amrin tiban la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perbuatan baik, mau makan, mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, mau ngaji, atau perbuatan baik apapun, mau menolong orang lain, kok tidak dimulai dengan bismillah, maka itu seperti hewan yang buntung ekornya. Artinya tidak sempurna. Artinya apa? Qalilul barokah, sedikit
membersihkannya. Jadi maka dari itu di samping ini menjelaskan tentang sunnahnya wudhu, ada baiknya ketika kita semua itu memulai sesuatu yang baik, maka dimulai dengan bismillah. Kalau perbuatan yang buruk jangan dimulai dengan bismillah, itu malah dosa. Mau nyolong, mau nyopet, bismillah, muga-muga konangan, itu ya tambah dosanya tambah itu penghinaan namanya. Wa ghaslul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken kafaini al inaa ing wadah. Kemudian setelah bismillah, sunnah wudhu yang selanjutnya adalah membasuh telapak tangan sebelum dimasukkan pada wadah air. Jadi sebelum kita awalnya kita membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, setelah itu membasuh berkumur. Setelah membasuh telapak tangan, wal madmadatulan kekemu. Selanjutnya adalah berkumur. Wal istinsakulan nyesep banyu maring irung, kemudian menghisap air ke dalam hidung. Caranya gini, bukan kok di gini-gini kan, bukan. Yang paling baik itu nyawok air, ambil air, dihisap. Wa tahlilul lihyati lan nyelan-nyelani jenggot al-kasatil kang ketel. Kemudian menyela-nyelai jenggot bagi yang punya jenggot yang tebal. Jadi kalau jenggotnya tebal, ini sunnah ketika berwudu disela-selai gini, ini bagi yang punya jenggot tebal. Kalau tidak punya jenggot ya tidak usah disela-selai. Kesunahan ini tidak berlaku bagi Anda yang tidak punya jenggot tebal. Wa masu jami'ir rasilan ngusap sekabehane sirah. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mengusap semua bagian dari kepala. Tadi kalau yang fardu itu kan mengusap sebagian kepala, itu sudah cukup untuk mengabsahkan sholat. Tapi kalau ingin dapat kesunahan, maka diusap semua bagian dari kepala itu diusap. Caranya bagaimana? Caranya begini. Jadi ambil air, kemudian gini, ini diletakkan ke sini, tarik ke belakang, kemudian kembalikan ke depan. Ini namanya adalah mashu jami ibadi roksi, mengusap semua bagian dari kepala. Dan ini sunnah. Wa mashul uduna ini lan mengusap kuping loro. Nah, kemudian kesunahan selanjutnya adalah mengusap kedua telinga, zahirihima en dalem jabane uduna ini, wa batinihima lan jerone uduna ini. Jadi sunnah untuk mengusap kedua telinga, baik bagian luar ataupun bagian dalam. Jadi diputar gini biar bersih telinganya ini, karena Islam itu suka kebersihan, Allah suka kebersihan. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyelan-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Nyelan-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Sunnah selanjutnya adalah sunnah untuk mensela-sela ini, takhlil, mensela-selai jari-jari tangan ya, biar tidak sama dengan main-main. Sunnahnya gini, ngaku rancang istilahnya gini. Kalau gini kayak main-main, biar beda antara main-main dengan ibadah. Itu sunnahnya ya gini. Ini dimulai dari kanan dulu, disela-selai, kemudian gini. Wa tatwilul hurrati, wal yadaini, warijlaini lan nyelan-nyelani piro-piro drijine sikil loro. Sunnah untuk mensela-selai jari-jari kaki. Ini sunnah, disela-selai gini sunnah. Ini sunnah. Kedua jari kaki disela-selai. Wa tatwilul hurrati lan dawaake wasuwane wajah lan wasuwane tangan loro. Kemudian memperlebar wasuan wajah dan memperpanjang basuhan kedua tangan, diperlebar. Nah, sampai tangan sampai siku ini kelewat ini. Wa tayammumulan ngawiti
anggota tengen, dinginaken anggota tengen. Kemudian sunnah untuk mendahulukan anggota bagian wudhu yang bagian tangan. Jadi yang tengen itu, yang kanan sunnah untuk didahulukan. Misalkan membasuh kedua tangan, sunnah didahulukan yang kanan, baru kiri. Kaki pun juga demikian, sunnah yang kanan baru kiri. Umpama dibalik bagaimana? Wudhunya apa sah? Misalkan dimulai dari kiri dulu, kiri kemudian kanan, ingin kontroversial, ya tetap sah, tapi Anda tidak mendapatkan kesunahannya berwudhu. Wataslisu lan ngaping teloni. Kemudian sunnah berwudhu itu basuhannya itu dilakukan 3 kali. Misalkan ketika membasuh wajah ini tiga kali sembari nih niat itu. Umpama 1 kali bagaimana? Ya tetap sah, itu sudah memenuhi fardunya wudhu, cuman ya tidak mendapatkan kesunahan. Kemudian membasuh kedua tangan ini ya 3 kali sunnah. Umpama 1 kali bagaimana? Ya sudah sah, sudah memenuhi melakukan fardunya wudhu, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Wal muwalatu lan nuli dilakukan secara kontinu, terus menerus bersambung. Artinya dari satu rukun atau kesunahan kemudian menginjak kepada rukun yang lain, ini tidak ada jeda melakukan perbuatan yang lain. Misalkan dari membasuh wajah, ini kemudian langsung membasuh kedua tangan. Tidak kok membasuh wajah kemudian jalan unak-unuk cari apa gitu, kemudian baru meneruskan membasuh kedua tangan. Ini namanya tidak mualah. Yang mualah itu ya setelah membasuh wajah langsung membasuh kedua tangan, tidak dijedai atau disela-selai oleh perbuatan yang selainnya wudhu. Wadu'a'u ba'dahu, kemudian wadu'a'u ba'dahu, wadu'a'u lantunga ba'dahu in dalam sa'use wudhu. Kemudian berdoa setelah wudhu. Jadi berdoa setelah wudhu ini hukumnya sunnah. Kalau tidak berdoa bagaimana? Wudhunya ya tetap absah, cuman tidak mendapatkan kesunahan. Jadi untuk sampurnanya wudhu, biar pahalanya itu sampurna, maka mari kita lakukan sunnah-sunnah wudhu. Kecuali kalau terpaksa mungkin takut ketinggalan jamaah, ya tidak melakukan kesunahan wudhu, ya tidak apa-apa, nanti katakan jamaahnya sudah habis. Tapi kalau waktunya itu masih longgar, ya, maka kita lakukan kesunahan wudhu. Ada baiknya ketika mendengar adzan ya segera berwudhu, biar nanti wudhunya itu bisa terpenuhi fardunya wudhu maupun sunnah-sunnahnya wudhu, diantaranya membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsak, menghisap air ke hidung, kemudian menyela-nyelani jenggot yang tebal, kemudian membasuh seluruh kepala, membasuh kedua telinga luar ataupun dalam, kemudian menyela-nyelai 2 jari tangan ataupun 2 jari kaki, kemudian membasuh wajah secara luas, kemudian memperpanjang basuhan kedua tangan, memulai dengan tangan kanan, membasuh 3 kali, nuli terus menerus, kemudian berdoa setelah wudhu. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Kita akhiri sekian, mari berdoa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Walhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.